Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Dan sebelumnya nih, aku mau mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang udah subscribe channel aku, like video aku, komen, dan share ke akun media sosial teman-teman. Aku doain nih, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini bismillah aku akan menjawab lagi nih beberapa pertanyaan dari teman-teman semua terkait pacaran. So, kalau teman-teman penasaran dengan videonya, stay tune terus ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih. Datangnya dari 220_603. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kalau komitmenan saling menjaga hati itu kayak pacaran nggak ya? Kayak pacaran nggak ya? Oke, aku jelasin. Jadi berdasarkan hasil pengamatan aku nih teman-teman, banyak banget di antara teman-teman yang masih salah kaprah dalam memahami hukum pacaran di dalam Islam. Jadi kalau kita mencari kata pacaran di dalam Al-Quran maupun hadis, itu kita nggak bakalan pernah dapat teman-teman. Karena emang nggak ada kata pacaran di dalam Islam, sehingga yang diharamkan itu bukan kata pacarannya. Catat lo ya, yang diharamkan itu bukan kata pacarannya, tapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, Allah itu udah tegas banget melarang kita untuk tidak mendekati zina. Nah, mendekati aja nggak boleh nih teman-teman, apalagi melakukannya. Kemudian lagi nih, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan, sudah menjabarkan bagian-bagian dari zina. Zinanya mata yakni dengan memandang, zinanya telinga yakni dengan mendengarkan yang haram, zinanya lisan yakni dengan berbicara yang haram, zinanya tangan yakni dengan menyentuh yang haram, zinanya kaki yakni dengan melangkahkan kaki ke tempat yang haram, sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan itu semua. Jadi kita ini sebagai anak Adam benar-benar sulit banget terlepas dari zina teman-teman. Tapi ya sebagai hamba yang beriman, bismillah kita bisa kok menjauhi zina insya Allah. Lalu komitmenan saling menjaga hati itu kayak pacaran atau enggak, gimana ya? Wallahualam. Tapi intinya yang perlu teman-teman pahami bahwa satu-satunya komitmen menjaga hati, saling menjaga hati yang dibenarkan di dalam Islam itu diikat dengan pernikahan atau ijab qabul. Nah, ijab qabul ini nih teman-teman adalah satu-satunya komitmen yang sah yang terjalin antara laki-laki dan wanita gitu. Dengan mengucapkan ijab qabul, hubungan laki-laki dan wanita yang awalnya haram itu menjadi halal teman-teman. Yang awalnya kalau ngelihat dia itu jatuhnya zina mata, alhamdulillah setelah nikah, setelah mengucapkan ijab qabul, jatuhnya adalah halal. Kemudian yang awalnya berpegangan tangan itu juga haram, alhamdulillah setelah mengucapkan ijab qabul, semuanya pun bernilai pahala. Jadi apapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan di luar dari ikatan pernikahan, bismillah setelah melakukan ijab qabul, semuanya menjadi halal dan nilainya pahala. Masya Allah banget kan? Tapi kalau misalnya kita komitmen menjaga hati dengan orang yang belum halal untuk kita ya, bisa menjadi rugi aja teman-teman. Bahkan peluang jatuh ke lubang zina juga gede banget juga sih.
Dan satu hal lagi nih yang perlu teman-teman ingat, ketika kita memulai sesuatu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka akan berakhir dengan kekecewaan. Ya mungkin saat ini dia komitmen menjaga hatinya sama kamu, tapi nanti setelah dia siap menikah, dia akan menikah dengan orang lain. Baper nggak tuh? Ya kan, baper kan? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Syifahri. Tips apa yang harus dilakuin ketika kita sudah terlanjur pacaran tapi dengan niat menikah? Kalau dari aku pribadi nih ya, kalau memang udah terlanjur pacaran terus ngerasa aduh pacaran ini salah, tapi memang udah ada niatan untuk menikah, ya udah disegerakan pernikahannya. Segera khitbah terus nikah deh. Tapi kalau misalnya belum jelas kapan nikahnya, belum jelas, ya belum ada kejelasan gitu ya, mending putus aja dulu, sama-sama berbenah, sama-sama mempersiapkan diri. Dan kalau misalnya keduanya udah siap kan simple banget, udah tahu alamat rumahnya, udah kenal dengan karakter cowok maupun ceweknya, ya udah tinggal nikah aja deh. Oke? Next kita ke pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Meyer Mamai. Buatan pacaran tapi sering chatan dengan lawan jenis apa boleh? Sebenarnya hal ini udah pernah aku jelaskan ya teman-teman di video aku sebelumnya yang judulnya hukum berkomunikasi dengan lawan jenis melalui chatting. Tapi nggak apa-apa ya, aku jawab sekarang. Mungkin di antara teman-teman yang nonton saat ini juga belum menonton video aku sebelumnya. Jadi gini teman-teman, apakah cowok dan cewek itu boleh berkomunikasi? Hukumnya boleh. Apakah cowok dan cewek itu boleh chatan atau chatting? Ya hukumnya adalah boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama ada uzur syar'i. Jadi ketika chat itu benar-benar ada kepentingan syar'i. Kedua, tidak bertele-tele alias to the point. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan emotikon-emotikon yang bisa membuat lawan jenis atau lawan chatting kita itu salah paham menanggapi stiker atau emotikon tersebut. Kemudian yang terakhir, segeralah mengakhiri percakapan ketika urusannya telah selesai. Jadi kalau cuma sekedar say hello, ingatin makan, ingatin jangan lupa sholat dan lain sebagainya, ya sebaiknya tidak dilakukan ya teman-teman. Next pertanyaannya dari Nui.jfr. Apa yang membuat semua orang sudah dibutakan dengan kata pacaran? Maaf ya teman-teman, ada suara ayam. Jadi yang membuat semua orang, nggak semua sih teman-teman, sebagian aja. Yang membuat sebagian orang dibutakan dengan kata pacaran yaitu hawa nafsu. Mereka terlalu menuruti hawa nafsunya sendiri, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran bahwa sebenarnya pacaran itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang ternyata mendekati zina. Sementara seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi, Allah itu udah tegas banget melarang kita untuk mendekati zina. Oke? Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Putri_DWF. Pertanyaannya, Kak, aku punya pacar, tapi aku pengen mutusin dia karena aku udah gak mau pacaran lagi. Gimana caranya, Kak? Wah, Masya Allah, tabarakallah. Aku mengucapkan selamat dulu ya untuk Putri_DWF. Selamat buat kamu karena udah mau memutuskan untuk nggak pacaran lagi. Bismillah, itu udah bernilai pahala loh teman-teman. Nah, gimana caranya mutusin pacar? Simple banget teman-teman. Ya tinggal bilang aja, aku mau putus, selesai. Jadi kalau udah bilang putus, terus dia masih ngechat, nanya kenapa, kok putus, aku kan masih sayang sama kamu, dan lain sebagainya, nggak usah dibales. Terus kalau dia nelpon, nggak usah diangkat. Terus kalau dia nyamperin, nggak usah ditemuin. Nah, kalau misalnya masih diganggu gimana, Kak? Udah blok aja semua akun sosial medianya. Kejam banget, Kak. Bukan kejam, guys. Lebih baik kita tindaknya keras, tegas, tapi tujuannya untuk kebaikan. Gini deh logikanya. Kenapa sih kita itu terlalu baper untuk perkara-perkara yang salah? Padahal banyak banget hal-hal yang sebenarnya harus kita pikirkan lagi nih teman-teman. Kalau kita melanjutkan hubungan yang jelas-jelas salah,
ya jatuhnya lebih kejam lagi nih teman-teman. Masa katanya kita sayang sama dia, kok kita malah ngajak dia maksiat yang pada akhirnya di akhirat nanti dia akan menanggung semua dosa tersebut. Dan bukan cuma dia sih, orang tuanya juga ikut menanggung dosanya, bapaknya, ibunya. Nauzubillah min dzalik deh. Jadi kalau misalnya kita memutuskan komunikasi dengan lawan jenis, itu sebenarnya bukan kejam teman-teman, tapi itu merupakan bukti cinta, bukti sayang karena Allah, bukti cinta karena Allah. Jadi bukti cinta itu selain pernikahan ya memutuskan komunikasi dengan lawan jenis. Itu ya kali kan kita ngakunya cinta tapi ngajak maksiat. Kalau emang cinta itu ngajak untuk taat. Gimana caranya ngajak untuk taat? Apakah harus ngechat dia ngingetin sholat? No, bukan itu. Tapi ya udah nikah bareng dia. Setelah itu jalanilah kehidupan bersama dengan dia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kalau belum siap nikah, jangan berkomunikasi dengan dia, karena itu mudah banget setan menggelincirkan kita sehingga kita jatuh ke lubang zina. Parah banget kan? Jadi kalau misalnya mau mutusin mantan, simple, harus tegas. Nah, memang seorang wanita itu harus tegas terhadap laki-laki. Tapi kalau sama pasangannya, wajib banget untuk berlemah lembut. Sama orang tuanya wajib banget untuk berlemah lembut. Termasuk sama anak keturunannya kelak. Wajib banget untuk berlemah lembut. Next, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Rizka Rahma 724. Pacaran itu kan haram. Good, berarti kamu udah tahu hukumnya. Tapi kalau misalkan cuma temenan, boleh nggak? Jadi kalau misalnya mau temenan sama laki-laki ya sebenarnya boleh-boleh aja, atas dalam batas yang wajar. Nggak chat-chatan untuk perkara yang nggak penting, tidak telepon-teleponan untuk perkara yang nggak penting, tidak ketemuan juga. Jadi ketemunya mungkin ya paling sekarang satu kelas. Kalaupun ngobrol, mungkin ngobrolnya itu adalah sesuatu hal yang penting yang juga tujuannya untuk kepentingan umat, yaitu boleh. Tapi di luar dari itu ya sebaiknya dijaga. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Nirma Iqbal. Kak, pacaran ala Islami ada, Kak? Pacaran ala Islami yang mana ya? Apakah pacaran Islami itu adalah pacaran yang diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan hamdalah? Emang ada gitu? Atau pacaran yang diawali dengan basmalah, kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majelis? Hai. Jadi intinya gini teman-teman, pacaran itu sudah jelas haram, aktivitas di dalamnya itu haram. Jadi walaupun dikasih label Islami, tetap aja jatuhnya haram. Nah, contohnya juga nih teman-teman, apakah dengan memberikan label Islami di belakang kata pencuri itu, apakah dapat merubah makna bahwa pencuri itu menjadi halal? Contoh lagi nih, judi Islami. Apakah dengan menambahkan label Islami di belakang kata judi itu kemudian menjadi halal? Enggak kan? Contoh lagi nih, babi Islami. Nah, pertanyaannya nih, apakah dengan menambahkan label Islami di belakang kata babi bisa merubah babi tersebut menjadi halal untuk kita konsumsi? Enggak kan? So, ya hati-hati aja deh dalam memberikan label-label, karena memberikan label Islami atau label syar'i kepada perkara-perkara yang jelas haram itu tidak akan pernah merubah hukum muasal perkara tersebut menjadi halal. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, datangnya dari Neima Jannah. Penghafal Al-Quran tapi pacaran, gimana kakak hukumnya? Tapi pacarannya cuman di chattingan aja. Mohon dijawab kakak, terima kasih. Jadi hukum muasal pacaran itu jelas haram. Siapapun yang melakukannya tetap saja haram. Mau yang melakukannya adalah penghafal Al-Quran, mau yang melakukannya adalah ustadz, tetap saja haram guys. Jadi kalau emang pengen banget pacaran, pengen banget chattingan bebas dengan lawan jenis, ya lebih baik menikah. Kalau belum menikah ya nggak bakalan bisa. Terus lagi nih parahnya, penghafal Al-Quran tapi pacaran. Nauzubillah min dzalik deh. Berarti dia
menghafal ayat-ayat Al-Quran tapi tidak memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Olehnya itu penting banget nih pelajaran besar buat kita semua, buat aku pribadi dan buat teman-teman yang nonton, bahwa ketika kita mempelajari sesuatu itu bukan hanya dipelajari doang tapi langsung diamalkan. Kita semua udah tahu ya bahwa ternyata pacaran itu gak boleh di dalam Islam. Komunikasi antara laki-laki dan wanita itu ada aturannya. Kemudian ya balik lagi ke kita, gimana kita harus menyikapi semua itu. Apakah kita akan mengamalkannya atau kita akan mendustakannya? Semua pilihan ada di tangan kita. Tapi satu hal yang perlu diingat nih teman-teman, apapun keputusan yang kita pilih, semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir kelak. Ya, na'udzubillah min zalik deh. Hanya karena sesuatu hal yang sebenarnya masih bisa kita kontrol, hanya karena sesuatu hal yang sebenarnya masih bisa kita lawan, gitu, hawa nafsu misalnya, tapi kita jatuh ke dalam siksa yang sangat pedih karena pilihan kita yang salah. So, hati-hatilah, so waspadalah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke akun media sosial teman-teman. Semoga teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan buat teman-teman nih yang masih belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke? Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.